Seorang ibu pergi bersepeda di pagi hari pada hari ibu. Namun, dia tidak pernah kembali. 3 tahun lamanya, dan yang tersisa hanyalah pertanyaan, kecurigaan, dan teori. Apa yang sebenarnya terjadi pada Suzanne Morphew? Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories, gue Papa Chan. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang kasus hilangnya Suzanne Morphew. Sebuah kisah yang penuh dengan misteri, dugaan pembunuhan, dan penemuan mengejutkan yang tidak lama ini terjadi. Kita akan mulai dari awal kejadian. Suzanne Morphew, seorang ibu 2 anak, dilaporkan hilang pada tanggal 10 Mei 2020, tepat di hari ibu. Hari itu, Suzanne yang berusia 49 tahun memberitahu keluarganya bahwa ia akan pergi bersepeda dari rumahnya di Chevy County, Colorado. Tetapi, hingga malam tiba, Suzanne belum kembali. Suaminya, Barry Morphew, yang baru kembali dari perjalanan kerja, segera melaporkan hilangnya Suzanne kepada pihak berwenang. Pada awal pencarian, pihak berwenang menemukan sepeda milik Suzanne di dekat sebuah jurang yang curam. Tetapi tidak ada jejak yang menunjukkan adanya kecelakaan. Seolah-olah Suzanne lenyap tanpa bekas. Sepeda itu tampak terjatuh, tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan atau jejak yang bisa memberikan petunjuk lebih jauh. Kehilangannya menjadi misteri besar di kalangan masyarakat Colorado dan menarik perhatian nasional. Dengan cepat, perhatian mulai tertuju pada suaminya, Barry Morphew, yang mengklaim bahwa dia tidak bersalah dan tidak ada keterkaitannya dengan kejadian tersebut. Barry bahkan muncul di video permohonan publik memohon agar siapapun yang menculik Suzanne untuk segera membebaskannya. Namun penyelidikan mulai menemukan hal-hal yang mencurigakan. Barry mengklaim bahwa ia berada di lokasi kerja saat Suzanne menghilang. Tetapi penyelidik menemukan beberapa bukti yang menimbulkan kecurigaan. Salah satu petunjuk yang paling mencolok adalah aktivitas GPS ponsel Barry yang menunjukkan bahwa ia membuang beberapa barang di tempat sampah di beberapa lokasi pada hari hilangnya Suzanne. Selain itu, ada kejanggalan lain seperti DNA Suzanne yang ditemukan di salah satu kendaraan Barry. Pada bulan Mei tahun 2021, Barry Morphew ditangkap dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama, penghalangan jalannya penyelidikan, dan tuduhan terkait lainnya. Tuduhan ini mencakup dugaan bahwa Barry telah merencanakan dan menutupi kejahatannya. Polisi percaya bahwa Barry membunuh Suzanne di rumah mereka, kemudian membuang jasadnya. Bukti yang digunakan oleh penyidik adalah kombinasi dari GPS, data seluler, dan aktivitas mencurigakan Barry di sekitar waktu hilangnya Suzanne. Tetapi, meskipun bukti-bukti ini terdengar kuat, tidak ada tubuh Suzanne yang ditemukan. Dan itu menjadi kelemahan besar dalam kasus jaksa. Kasus ini kemudian bergerak ke pengadilan, tetapi justru semakin rumit. Pada bulan April tahun 2022, jaksa Colorado mencabut semua tuduhan terhadap Barry Morphew. Alasannya, mereka tidak siap untuk melanjutkan kasus tanpa keberadaan tubuh Suzanne. Ada masalah besar dalam hal bukti. Banyak dari bukti yang mereka anggap penting, seperti saksi ahli yang bersaksi tentang DNA atau aktivitas Barry, gagal mendapatkan pengesahan di pengadilan. Tuduhan akhirnya dicabut tanpa prasangka. Artinya, kasus ini bisa dilanjutkan lagi di masa depan jika ada bukti baru. Selama ini, Barry Morphew bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Setelah tuduhan dibatalkan, dia muncul di hadapan publik, mengatakan bahwa dia telah menjadi korban penyelidikan yang tidak adil. Barry kemudian menggugat jaksa dan penyelidik untuk tuntutan sebesar $15 juta, mengklaim bahwa kasus ini telah menghancurkan hidup dan reputasinya. Namun di bulan September 2023, peristiwa tak terduga mengubah arah kasus ini lagi. Selama pencarian yang tidak terkait di Swatch County, Colorado, lebih dari 60 mil dari tempat Suzanne terakhir terlihat, jasad manusia ditemukan. Lokasinya sangat terpencil dan jarang dijangkau orang. Analisis DNA kemudian mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Suzanne Morphew. Penemuan ini mengejutkan banyak orang karena kasus Suzanne dianggap dingin. Dengan ditemukannya jasad Suzanne,
pihak berwenang memiliki kesempatan baru untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi seperti biasa, semakin banyak jawaban yang ditemukan, semakin banyak juga pertanyaan baru yang akan muncul. Lokasi penemuan tubuh yang jauh dari tempat tinggal Susan memunculkan banyak spekulasi. Bagaimana tubuhnya bisa sampai ke sana? Apakah Barry terlibat? Atau ada pihak lain yang selama ini tidak terduga? Hingga kini, penyebab kematian Susan belum bisa ditentukan, dan para penyelidik masih menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Dengan adanya jasad Susan, beberapa bukti yang dulu tidak kuat mungkin bisa dimanfaatkan kembali dengan cara yang baru. Namun hingga saat ini, belum ada tersangka baru yang ditangkap. Kasus Susan Morphew kini menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Barry Morphew mungkin bebas dari tuduhan pembunuhan, tetapi banyak yang masih mempertanyakan keterlibatannya. Apakah Barry akan kembali diselidiki, ataukah ada tersangka baru yang akan muncul seiring dengan perkembangan kasus ini? Tentu saja kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana kasus ini akan berkembang. Penemuan tubuh Susan menutup satu babak misteri, tetapi membuka babak lainnya yang penuh dengan teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hari Ibu tahun 2020? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Susan Morphew? Satu hal yang pasti yang kita tahu adalah kasus ini jauh dari kata selesai.